Kalau orang beli properti dengan cara katanya daerah situ bagus, loh kan tapi kita nggak pernah ke sana, nggak pernah ada dasar apa-apa, cuma karena teman kita beli dan katanya untung, wah itu berarti unsur nebak. Kemungkinan besar itu adalah bagian dari berjudi dengan uang kita. Hari ini kita akan coba lebih fokus membahas tentang judi dan investasi itu berbeda ya. Walaupun secara garis besar, dua-duanya itu harus tahu dan paham ilmunya. Kalau misalnya Anda berinvestasi nggak tahu ilmunya, ya rugi terus. Sehingga menggiring asumsi menuju ke arah, wah ini gambling nih, kayak gini nih, nggak jelas nih. Karena Anda nggak tahu ilmunya gitu loh. Lain dengan judi yang memang itu mystery guest-nya tuh begitu kuat dan juga maksimal banget gitu loh. Begitu masif maksud saya. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya, Mas Ryan ya. Ngedenger tema ini jadi ngeri-ngeri sedap deh. Jujur saya nggak pernah tahu untuk ilmunya untuk bisa berinvestasi. Mau coba-coba investasi di bidang properti dan juga saham, tapi masih tipis ilmunya. Nah, bagaimanakah caranya saya bisa meyakinkan diri agar investasi itu sebetulnya tidak sama dengan judi? Selain yang tadi disampaikan oleh Mas Ryan, kalau tahu ilmunya, ya semuanya itu akan mendapatkan manfaat dan tidak gambling. Oke, silakan Mas Ryan. Ya, contoh ya, kita bicara yang barangnya nyata lah yang namanya properti itu. Kalau orang beli properti dengan cara katanya daerah situ bagus, loh kan tapi kita nggak pernah ke sana, nggak pernah ada dasar apa-apa, cuma karena teman kita beli dan katanya untung, wah itu berarti unsur nebak. Kemungkinan besar itu adalah bagian dari berjudi dengan uang kita. Tapi kalau kita bilang, oh iya loh, daerah sini ramai sekali ya ternyata sebagai tempat untuk makan. Ini menjadi daerah kuliner. Wah, kebetulan ada salah satu rukonya yang dijual. Begitu kita cek harga ruko dibandingkan harga sewa, misalnya ya harga sewanya itu sekitar, kalau saya ruko itu dengan sudut pandang 6 sampai 9%. Ternyata kurang lebih sekitar 7% nilai sewa dibandingkan harga ruko. Wah, ini berarti cukup fair nih nilainya. Oh, oke deh, kalau gitu saya mau coba beli. Lalu setelah itu saya sewain. Nah, itu mungkin sudah mulai masuk sebagai sudut pandang investment wise-nya jalan gitu. Atau wah ternyata saya mau beli daerah sini bagus, daerah sini juga rame untuk rumah makan, lantai bawahnya saya jadiin tempat makan, lantai 2-nya saya jadikan co-working space, lantai 3-nya saya jadikan sebagai kos-kosan atau apapun lah ya. Kira-kira saya dapat sekian, mungkin saya akan balik modal sekian, itu investment wise-nya jalan. Berarti bukan ada lebih besar unsur tebak-tebakan karena katanya teman saya kalau beli di daerah saya itu untung, kan nggak kayak gitu kan cara mikirnya kan. Kalau saya bisa investasi saham, saya mau beli investasi saham. Oke deh, ada investasi saham itu ada banyak cara, tapi menurut saya gini, saya pengen tahu deh, perusahaan apa sih yang di Indonesia ini yang produk-produk dan barangnya yang saya kenal. Oh ternyata saya suka ke sini, ternyata barangnya saya pakai. Saya lihat lagi dalam sudut pandang investasi yang paling gampang ini. Oke, saya kenal, tapi perusahaannya itu apakah perusahaannya untung? Saya bisa lihat dong, ketika perusahaannya TBK, saya bisa lihat laporan keuangannya untung atau rugi. Oh, untung. Oke, bagaimana ketika dia pandemi? Inovasi apa yang dilakukan dalam pandemi ini? Lalu bagaimana dengan hutangnya? Bagaimana rasio antara hutang dibandingkan dengan modal? Ini kembali menganalisa berarti ya? Ya, bagaimana juga dengan yang namanya pendapatan? Pendapatannya naik terus, bagus juga ya. Hutangnya makin kecil loh, keren ya. Kok pandemi bisa makin kecil utang? Jago juga loh. Oh ternyata labanya lumayan ya, tetap bertahan ya, walaupun nggak bisa naik kencang, tapi labanya bertahan. Bagus juga. Nah ini ada investment wise di sana yang kita gunakan. Bagus juga nih. Udah saya kenal produknya, bagus juga. Oke, saya ambil. Itu dasar investasi yang gampang-gampang aja sebenarnya. Ya kalau misalnya kita mau meluangkan waktu untuk belajar tentang dasar investasinya, ya semua gonna be fine ya Mas Ryan ya. Orang ini kadang bilangnya begini, saya ini udah nggak punya waktu, saya sibuk sekali. Pembenarannya. Masa begini, Anda ini kan sudah capek-capek ya, bagaimana caranya menghimpun uang sampai ada di rekening Anda. Lah masa berakhir dengan investasi Anda nggak mau meluangkan waktu untuk menumbuhkan uang Anda? Nggak fair banget. Nyarinya aja susah, tapi begitu mau investasi ngikutin orang. Lah, jadi terbalik kalau gitu saya lebih baik kerja ngikutin orang, tapi investasinya saya mikir. Ya. Kalau saya gitu ya. Ya seperti itu. Oke, baik. Mas Ryan, kalau untuk mempelajari tentang investasi ini sendiri, apakah bisa dimulai sejak dini, Mas Ryan? Nah, bagaimana agar menguatkan pemikiran dan juga mindset yang growth bahwa investasi itu tidak sama seperti dengan judi? Gini, sedini kita mulai itu semakin bagus. Kenapa? Karena
ada elemen-elemen dasar yang akhirnya secara perlu secara alami itu timbul. Oke. Anak saya itu sudah kenal kata-kata Bitcoin, itu sudah kenal dari 2 tahun yang lalu. Anak saya umur 8 tahun hari ini. Tadi malam sebelum tidur kan saya biasa ngeliat pasar Amerika gitu ya. Yes. Dia bilang, kan gampang Dedi, dia bilang. Kalau beli aja ketika lagi murah, jual ketika mahal. Saya jawab, dia kan lagi udah mau tidur. Saya bilang, loh kenapa tidak dijual, kita nggak beli dalam keadaan mahal, jual ketika murah? Loh, ya rugi dong lah. Saya nggak pernah ajarin itu loh. Tapi dia bisa mengcombine itu karena dia udah terbiasa tahu bapaknya nih hobi lihat saham. Tahu nih bapaknya nih kadang-kadang kalau harga masuk kan ini, saya ngobrol sama istri, saya mau naik cryptocurrency. Yes, itu secara dini itu akhirnya analisanya itu sampai message-nya padahal kita nggak ngomong loh. Ya. Ya, gimana tuh saya jelasinnya? Ini mungkin kan faktor ini faktor kebiasaan orang tuanya juga gitu kan, menduplikasi apa yang orang tuanya lakukan. Nah, kalau yang belum gimana? Makanya kita mulai saja cerita, kayak kita liatin yuk saham, apa sih saham? Oh ternyata saham tuh beli perusahaan. Oh ini perusahaan. Anak saya itu walaupun umur 8 tahun, dia bisa dibalik sebuah merek barang gitu. Dia lihat yang bikin siapa. Dia perhatiin karena saya ngeliatin itu gitu. Nah jadi itu adalah sesuatu hal yang perlu perjalanan memang. Oke. Memang saya bilang gini, aduh Pak, kalau saya ternyata udah telat, nggak apa-apa Pak, telat. Tapi tidak untuk anak Anda. Kalau Anda hidup untuk hari ini demi kita doang, menurut saya kurang. Karena kita sebenarnya harus hidup bagi generasi selanjutnya. Umur saya ini juga udah kenal 17 tahun, merasa terlambat kok. Baik. Satu lagi boleh ya, Mas Ryan ya? Mas Ryan, mungkin kalau secara ekspertis seperti Mas Ryan bisa menjelaskannya bahwa investasi itu tidak sama dengan judi. Nah, tapi bagaimana dengan kita-kita yang masih awam, Mas Ryan, agar bisa memberikan satu edukasi walaupun kecil? Karena saya percaya orang yang memberikan kebermanfaatan walaupun kecil juga akan berguna. Bahwa investasi itu tidak sama dengan judi. Apa yang harus saya sampaikan bagi orang awam untuk bisa melakukan literasi dalam hal ini? Begini ya, saya ini kan orang yang mengenal investasi 17 tahun kebetulan. Dulu saya tuh ingin sekali mau ngasih tahu orang gitu. Ini loh investasi, kamu harus investasi agar hidup kamu menjadi lebih baik begini. Nggak taunya waktu dia beli dia rugi. Pas lagi turun kan gitu juga nggak tahu. Malah akhirnya saya jadi kurang bagus hubungannya. Oh, oke. Jadi kalau saya sudah berhenti melakukan itu. Yang saya lakukan adalah saya membuktikan saya melakukan itu terus-menerus. Saya membuktikan bahwa tiba-tiba saya ngobrol, di mana? Oh iya properti itu, oh iya tahu kok. Loh kok bisa tahu? Ada 2 unit, akan gitu ya. Tahu beli? Iya karena begini. Analisanya apa ceritain? Oh kemarin beli itu nggak koin ini? Oh iya tahu loh. Habis beli gimana? Oh saya jadi liquidity provider. Oh liquidity provider gimana? Saya ceritakan gitu. Saya beli saham. Oh tahu saya saham itu mau IPO tadi kita ngomong tuh di awal ya. Ada yang susu sama kejunya mau IPO. Nah kita dengan lakukan itu lebih baik daripada Anda maksa orang ngajarin orang. Saya sudah berhenti melakukan ini. Mohon maaf, ini nulis buku udah 20 judul, udah 21 judul. Jadi saya kembali mengubah bahwa saya tidak perlu memaksa Anda, tapi Anda lihat bahwa saya lakukan. Ketika Anda tanya, saya bisa jawab. Mengenai robot forex, robot kripto, saya bisa jelaskan. Pros and cons-nya mari tanya. Jadi keinginan harus datang dari lawannya, tidak bisa dari Anda. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda kasih lihat bahwa Anda lakukan. Kalau Anda tiba-tiba tambah hari tambah kaya, tambah hari Anda dalam keadaan COVID tapi nggak kenapa-napa, teman Anda akan nanya, kok lu bisa? Nah, ini udah pintu gerbang yang dia buka sendiri. Daripada kita yang ngomong, saya investasi loh, memang gue pikirin, dia bilang. Ada teman saya beberapa itu datang, gimana bisnis ya, so far masih oke lah, masih bisa oke. Gimana orang nggak punya hutang di bank? Loh, nggak punya orang gimana loh, kartu kredit aman semua, bayar lunas. Loh kok bisa begitu? Oh ya begini, ada namanya perencanaan keuangan. Ajarin gue dong perencanaan keuangan. Dulu kita kasih tahu dia nggak mau. Tanya balik. Nah, kenapa bisa? Karena kita contohin. Dan dia bener, oh iya lu ternyata bener lu sosial mediamu kok makin rame loh. Ya kita investasi bareng sama tim. Oh, timnya mana? Nggak pernah kelihatan. Online dong. Iya kan? Oh remote ya. Bisnis remote enak juga lah. Kita harus bisa mencontohkan. Orang tuh nggak suka diajarin pada prinsip dasarnya. Kita bukan guru. Gitu. Ya. Karena seeing is believing ya. Apa yang mereka lihat langsung dan berhasil itu menjadi sebuah benchmark yang sangat luar biasa, Mas Ryan ya. Ya sekarang gini deh, Mas Daryl saya tanya. Mas Daryl saya ajarin bagaimana cara hidup sehat.
Tapi saya tiap hari sakit-sakitan. Anjing, saya sakit. Dia bilang, lu apaan sih ngomong sehat tapi lu sendiri kok belek begitu kan begitu ya? Ya. Nggak bisa. Pasti nggak bisa. Melihat dulu hasilnya, baru paling tidak ada satu pegangan atau benchmarknya. Betul ya Mas Ren ya? Yes. Oke, baik. Kita break dulu Tanggung untuk lanjutin di sesi terakhir karena masih ada beberapa hal yang mungkin ini menguatkan. Sekali lagi saya mengatakan menguatkan per definisi tentang investasi dan judi sejatinya adalah hal yang berbeda.